Kali ini kita akan berbicara mengenai dasar PHP. Asumsi saya Anda sudah menguasai algoritma pemrograman dan juga basic-basic mengenai HTML maupun CSS. PHP atau PHP ini pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdof tahun 94 dengan nama awal Personal Homepage. Tapi saat ini lebih dikenal dengan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. PHP ini adalah bahasa untuk pemrograman berbasis web dan mendukung web dinamis dengan model server-side scripting. Mengapa kok kita milih PHP? Pertama itu cepat. Ya, PHP itu di-embedkan di kode HTML atau ditulis bersamaan dengan kode HTML dalam kode HTML sehingga responnya cepat. Yang kedua adalah free. Setelah kita menggunakan PHP tidak perlu berbayar sehingga tidak memerlukan biaya dalam penggunaannya. Yang ketiga, itu mudah digunakan. Memang relatif ya, kata mudah digunakan itu, tapi karena bahasa PHP ini turunan dari bahasa C ya, mengacu ke bahasa C, asumsinya adalah programmer biasanya itu sudah menguasai bahasa C sehingga akan mudah menggunakan PHP ini. Kemudian PHP juga platform independen, artinya bisa berjalan di banyak operating system, baik itu di Windows maupun di Mac atau di Linux. Kemudian hal lain yang terpenting adalah PHP itu sudah cukup lama ya digunakan sehingga banyak penggunanya. Kemudian juga ada forum-forum diskusi. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita akan mudah untuk mencari solusinya karena banyak forum diskusi di internet. Kemudian karena ini server side, sehingga kodenya aman. Ya, kodenya akan di-running di sisi server. PHP juga mendukung banyak database seperti MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya. Kalau misalnya ingin mengembangkan lebih lanjut tentang PHP, ingin melakukan customize di sana, juga sangat didukung karena ini open source ya. Kemudian PHP ini stabil dan juga mendukung backward compatibility. Jadi misalnya ada versi yang terbaru, tidak akan banyak berubah, jadi masih banyak versi program PHP kita yang lama itu masih bisa digunakan. Memang ada satu dua hal yang kadang-kadang tidak jalan, tapi kalau untuk di PHP tidak banyak seperti itu. Ya, sehingga bisa dikatakan stabil dan backward compatibility. Kemudian karena ini banyak pengguna dan sebagainya, ini populer ya, populer. Ya, banyak penggunanya, banyak komunitasnya. Nah, jadi aman bagi kita kalau ingin pakai PHP. Kita punya seperti banyak teman lah nanti kalau misalnya ada problem-problem, ada hal baru, itu informasi banyak sekali yang bisa kita peroleh. Untuk penulisan skrip PHP itu dilakukan di antara tag berikut ya. Jadi standar tagnya adalah di sini ada less than tanda tanya dan tanda tanya ditutup dengan tanda tanya greater than ya, atau tanda lebih kecil tanda tanya lebih besar, atau menggunakan less than tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tanda tanya greater than, atau menggunakan model JavaScript seperti bawahnya script language ini, atau juga menggunakan model ASP. Yang paling direkomendasikan adalah penggunaan apa namanya tulisan PHP di sini ya. Sedangkan kalau kita yang versi sekarang, kalau akan menggunakan model hanya tanda tanya saja, maka kita harus setting short open text-nya di PHP ininya. Komentar dalam PHP itu mirip dengan bahasa C ya. Jadi komentar bisa satu baris, bisa multi baris. Kalau satu baris standarnya menggunakan double slash, atau Anda bisa menggunakan model crash ini, font sign. Ya, contohnya seperti ini contohnya. Jadi saya membuat suatu statement di PHP, kemudian di sampingnya saya membuat komen. Ya, jadi kalau ada komentar ini, maka komentar ini tidak akan dijalankan oleh server nanti. Yang dijalankan adalah yang bukan komentar. Sedangkan kalau ingin membuat komentar yang banyak baris atau multi line, kita bisa menggunakan standar bahasa C, ya, slash asterik asterik slash di sini. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ada slash asterik, kita mau berapa baris pun di sana, kemudian ditutup dengan asterik slash. Sintak di PHP itu mirip dengan bahasa C. Sedangkan untuk statementnya ya, statement itu adalah ekspresi yang diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon. Itu dianggap satu statement kalau ada tanda titik komanya. Kita beri contoh yang bawahnya ini ya. Misalnya ini ada satu statement, salam sama dengan selamat pagi. Nah, ini karena ada satu titik koma, maka ini dianggap satu statement.
Kemudian yang bawahnya, ini ada 2 baris sepertinya. Selamat pagi, kemudian ganti baris, semoga baik saja, titik koma. Tapi ini asumsinya, asumsi apa namanya, si PHP ini juga satu statement karena hanya ada 1 titik koma. Yang bawahnya juga sama. Eko, halo apa kabar, titik koma. Maka ini juga satu statement. Sintak PHP itu juga mengabaikan white space, ya. Jadi ada white space identity sebutannya. Jadi banyak hal dalam PHP itu mengabaikan spasi, tab, maupun CRLF ya, character return dan line fit. Contohnya berikut ini ya. Tadi misalnya di atasnya ada 2+2, itu untuk single line ya. Kemudian yang bawahnya ada pakai tab ini. Bil sama tab sama dengan tab 2, tab plus tab 2. Ini juga tetap dianggap sintak yang benar. Kemudian yang di sini multiple line di sini ada enter dan sebagainya, tetap satu statement juga. Jadi tidak peduli dengan adanya enter di sini. Ini tetap dibaca tetap satu statement. Bahkan asumsi dia punya satu baris di sini. Untuk output atau menghasilkan keluaran di browser ya, karena PHP digunakan untuk web. Nah, di sini kita bisa menggunakan ada 2 cara. Yang pertama menggunakan echo, yang kedua print. Echo itu sedikit lebih cepat dibandingkan print, dan dia tidak tidak mengembalikan nilai apapun ya. Jadi seperti kita nulis sesuatu seperti ini, echo ini sudah tes, echo beli pakai kurung boleh tidak ya, ini sudah tes juga pakai kurung, yang ini tidak. Kemudian bisa juga ada 2 argumen ya. Jadi dalam echo kita bisa menggabung ada beberapa argumen di sini. Print bedanya dengan echo tadi, dia hanya bisa 1 argumen kalau print ya, dan dia selalu mengembalikan nilai 1. Nah, di sini nanti selama kita belajar PHP, saya lebih banyak menggunakan echo dibandingkan print. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan output ya. Jadi di sini saya akan menuliskan perintahnya. Saya menggunakan Visual Studio Code yang saya pasang live server, sehingga nanti apa yang saya tulis di editor di sini akan langsung otomatis muncul di browser Chrome sebelah kanan. Seperti tadi ya, saat kita membuat statement, kita akan tulis ya, echo halo apa kabar ya. Kita beri titik koma di sana, kita simpan, akan muncul di sini halo apa kabar ya. Kemudian saya menjawabnya aku baik saja, semoga kamu juga begitu. Ini 2 baris, saya tulis 2 baris itu. Waktu masuk ke sana semuanya nyambung ya, meskipun ini beda statement dan sebagainya. Karena apa? Karena asumsinya tadi itu bahwa PHP itu tidak mengenal whitespace seperti ini. Kalau kita ingin ganti baris gimana caranya? Ya, kita beri perintah untuk HTML-nya. Jadi misalnya di sini saya tulis saya ingin ganti baris di sini, maka saya beri BR di sini. Sama juga dengan kalau ingin ganti baris di sini, saya beri BR di sini. Begitu juga kalau misalnya kita akan menuliskan seperti ini. Syukurlah spasi kalau begitu. Nah, apa hasilnya? Akhirnya nyambung juga di sini. Tidak ada spasinya, bahkan ini juga nyambung dengan bawahnya. Oke, ini saya beri factory baris di sana. Kemudian supaya bisa membuat spasi di sini, maka kita juga harus menggunakan tag HTML yang dimungkinkan untuk ganti ya, menambah spasi ya. Misalnya PSP ya di sini ya. Nah, seperti itu. Itu disimpan. Nah, ini langsung muncul ada muncul spasi di sana. Oke, sekarang kita masuk ke variabel. Variabel itu adalah suatu tempat di memori yang digunakan untuk menyimpan satu nilai. Nilai bisa berupa teks, angka, atau array. Berbeda dengan bahasa C, variabel di dalam PHP ini tidak perlu dideklarasikan. Ya. Kemudian ada hal lain lagi yang penting. Di PHP, tipe data dari variabel ditentukan oleh isinya, atau sebutannya dynamic typing. Nanti kita lihat seperti apa itu. Kemudian namanya juga variabel, sehingga isinya bisa berubah-ubah ya, bisa berganti-ganti. Salah satu ciri dari PHP untuk menulis variabel yaitu diawali dengan tanda $. Ini yang penting.
diawali dengan tanda dolar. Kemudian untuk peran variabel aturannya itu sebenarnya cukup dua hal ini yang penting diingat, bahwa variabel itu hanya boleh berupa abjad baik besar atau kecil ya, A sampai Z besar, A sampai Z kecil, kemudian angka 0 sampai 9 dan garis bawah atau underscore. Jadi hanya abjad, angka dan garis bawah. Kemudian aturan berikutnya adalah variabel tidak boleh diawali dengan angka. Nah, ini adalah contoh penulisan variabel yang benar dan salah. Untuk penulisan yang salah, misalnya di atas ini, alamat ini salah. Kenapa salah? Dia tidak ada tanda dolarnya. Kemudian yang bawah, berikutnya ini adalah nama mahasiswa. Ini juga salah. Kenapa salah? Karena harusnya isinya kan cuma angka, kemudian abjad dengan garis bawah, ini ada spasi. Berarti ini juga salah. Kemudian berikutnya lagi, ini ada variabel yang salah lagi. Kenapa? Karena diawali dengan angka. Ini juga sama. Ini juga salah karena apa? Dia mengandung selain abjad, garis bawah dan angka, yaitu ada tanda dash di sini atau minus. Sedangkan untuk penulisan yang benar seperti di bawahnya, alamat itu menggunakan dolar, nama mahasiswa disambung, diawali dengan huruf atau yang penting bukan angka ya di sini. Kemudian di sini tadi yang rata-rata menggunakan dash diganti underscore ya. Kemudian ini ada diawali dengan underscore ya, dolar underscore nilai ini dibolehkan. Hal yang penting lagi di dalam penulisan variabel yaitu variabel itu bersifat case sensitif. Dalam PHP kalau statement itu tidak case sensitif, tapi kalau variabel itu case sensitif. Artinya apa? Dibedakan huruf kecil dan besar. Kita ambil contoh di bawah ini. Ya, ada variabel nilai diisi angka 100. Nilainya kecil semua ini. N kecil, I kecil, L kecil, A kecil, dan I kecil terakhir. Nah, waktu kita munculkan hasilnya itu, hasil ujian dolar nilai N-nya kecil, I kecil, L kecil, A kecil, I kecil. Sama dengan yang tadi. Yang di bawahnya menggunakan N besar. Bagaimana hasilnya? Hasilnya yang pertama itu muncul sesuai yang kita harapkan ya, karena ambil dari variabel nilai. Sedangkan yang N besar ini error harusnya ini. Kalau misalnya ada pesan error, dia error karena apa? Karena variabel nilai itu tidak ada. Ya, atau di sini kita munculnya 0, kosong, tidak ditemukan ini variabel nilai ini. Sehingga dia tidak ada isinya. Nah, ini yang cukup hati-hati penulisannya karena case sensitif tadi. Oke, sekarang akan kita praktekkan di sini tentang variabel tadi. Nah, kita coba di sini ya, kita beri suatu variabel nilai, kita isi angka 100, kemudian kita munculkan nilainya, nilai berisi nilai seperti ini. Saat kita simpan akan muncul nilai berisi angka 100 di sini. Tapi kalau ini kita ganti bukan menggunakan huruf kecil, misalnya saya ganti huruf besar, padahal yang kita punya menggunakan huruf kecil di sini ya. Apa efeknya? Maka akan muncul pesan error karena nilai tidak ditemukan. Nilai yang mana? Nilai yang menggunakan huruf besar ini tidak ada. Nah, ini jadi bermasalah. Oh ya, untuk yang penting yang lain adalah ya, ini saya kembalikan ke huruf kecil saja. Cara penulisannya itu sebaiknya Anda menggunakan aturan-aturan yang jadi standar Anda. Ya, misalnya Anda menggunakan dipakai itu konsep gunung unta. Misalnya kita mempunyai variabel yang cukup panjang. Nama mahasiswa, N-nya kecil gak apa, tapi begitu ada suku kata baru, kita gunakan huruf besar, M besar. Nah, Andi gitu ya. Nah, nilai nama mahasiswa adalah seperti ini. Jadi ini penggunaannya menggunakan model gunung unta. Di sini nilai Andi adalah ya. Ini juga bisa kita gabung dengan perintah perintah HTML ya. Nah, ini jadi tebal di sini. Kita gunakan strong boleh juga di sini ya. Nah, itu contoh penggunaan variabelnya. Berbeda dengan variabel, kalau untuk konstanta itu nilainya konstan ya, jadi isinya tidak berubah-ubah. Kalau kita bisa menginginkan ada satu konstanta dalam aplikasi kita, maka kita bisa menggunakan fungsi define. Itu untuk mendefinisikan baik itu string atau numerik.
untuk pembuatan konstanta itu tidak diawali dengan tanda dolar, tapi seperti di bawah ini cara penulisannya ya. Misalnya kita mendefine untuk konstanta company isinya adalah ini. Kemudian kita akan mendefine konstanta untuk warna supaya kita tidak kesulitan untuk menuliskan warna menggunakan hexa. Kita buat konstanta yellow, nanti hasilnya hexa ini dan seterusnya ya. Sedangkan untuk memanggilnya sama juga, tidak pakai tanda dolar seperti di bawah ini ya. Jadi kita menggunakan langsung disambung nama konstantanya. Ada beberapa tipe data di dalam PHP ya. Memang tidak semuanya selalu kita pakai ya. Paling yang banyak kita pakai nanti seperti ini boolean ya, isinya boolean itu isinya true dan false ya. Kemudian integer, biasanya kita pakai juga yang bentuk bilangan bulat untuk integer itu, seperti angka 5, seperti isinya minus dan sebagainya. Bisa juga yang lain seperti oktal dan hexa, tapi yang banyak kita pakai nanti biasanya yang ini, yang bilangan bulat. Kemudian double itu untuk pecahan ya, yang banyak kita pakai juga yang pecahan biasa, 2,5, 3,5, 0,89 seperti ini contohnya. Kemudian string. Nah, string itu bisa berupa satu karakter, string huruf ya, satu huruf, satu kalimat, atau berupa satu escape karakter seperti ini. Kalau ini banyak kita pakai ya, nanti banyak kita pakai. Bisa juga array. Apa itu tipe array? Nanti kita pelajari saat masuk ke materi array ya. Ada juga objek kalau kita belajar tentang kelas terutama ya. Ada objek, ada data dan metode. Kemudian resource, saat kita nanti bicara tentang query ya, ada data yang kita peroleh itu bentuknya resource. Kemudian juga ada null. Null itu isinya itu bukan kosong, tapi dia malah belum pernah ada isinya. Nah, itu namanya null. Nah, seperti saya katakan di awal tadi bahwa tipe data variabel di PHP itu sebetulnya itu dynamic typing. Jadi tipe datanya itu tergantung isinya, bukan kita deklarasikan di awal. Seperti ini, variabel nomor awalnya isinya 1, maka PHP menganggap oh ini tipenya integer. Tapi kemudian nomor itu diisi suatu kalimat. Kenapa saya bilang ini kalimat? Karena ada tanda petik ya. Satu string itu ada tanda petiknya. Nah, ini maka nomor tadi yang awalnya integer berubah menjadi string. Ini dimungkinkan. Nah, kemudian dia juga bisa melakukan konversi secara otomatis ya. Seperti ini 3 ditambah 3 itu integer, ditambah ini pecah. Maka hasil akhirnya ya jadi pecah. Atau bisa juga bentuknya seperti ini. Ini 1 2 3 4 5 ini jelas integer ya, angka. Tanpa tanda petik di sini. Tapi begitu kita ambil, misalnya kita ambil yang mulai nomor 2 sebanyak 3 buah ya, 0 1 2 3 3 ya, mulai huruf 3 ya, 3 4 5, ini bisa dianggap sebagai suatu string. Sub str ini fungsi string ini, dia mengambil angka 3 4 5 di sini. Nah, jadi berubah sesuai konteks, awalnya integer, begitu kena fungsi string ya dia jadi string, seperti itu ya. Untuk assignment ya, assignment operator itu sudah kita coba berapa kali tadi ya waktu kita praktek ya, yaitu pengisian data satu variabel, nilai satu variabel menggunakan tanda sama dengan ya. Sehingga ini operatornya disebut operator penugasan ya, ini meletakkan yang di sebelah kanan diletakkan di sebelah kiri. Seperti ini, X sama dengan 1, ini berarti 1 masukkan ke X, Y sama dengan $X plus 1, maka $X plus 1 itu masukkan ke Y, dan seterusnya ya. Nah, catatan penting di sini adalah sebelah kiri tanda sama dengan itu hanya ada satu variabel, $X, $Y, $luas, $nama. Sehingga tidak dimungkinkan di dalam PHP itu sebelah kiri sama dengan itu isinya $rata min rata. Itu kan anggapannya kan 2 buah itu ya, namanya satu ekspresi di sebelah kirinya tanda sama dengan. Nah, itu nggak boleh ya. $rata min rata sama dengan 10. Nah, itu menjadi error asumsinya seperti itu. Nah, kemudian sebelah kanan tanda sama dengan itu sudah harus diketahui nilainya. Seperti ini, $X plus 1 sudah diketahui ya, isinya 1. $X berapa? Harus ada sebelumnya, $X itu berapa? Oh, di atasnya harus sudah ada $X sama dengan 1. Seperti ini misalnya, panjang kali lebar. Maka panjang dan lebar di sini, di atasnya atau di bagian sebelumnya, itu sudah harus pernah diisi berapa panjang dan lebar itu.
Kalau tidak dia nanti error, ya di situ error nanti. Sudah harus pernah dideklarasikan minimalnya. Sudah pernah diisi null atau diisi kosong gitu. Nah, jadi sebelah kanan itu harus sudah diketahui, sebelah kiri hanya berupa satu variabel saja. Untuk operator lain yaitu operator aritmatik, itu standar ya, seperti bahasa program yang lain atau seperti yang diajarkan di algoritma, yaitu ada plus minus kali bagi modulo, ya, tambah kurang kali bagi modulo. Penulisannya juga sama ya. Kemudian untuk hierarkinya seperti biasanya juga sama ya, pi polondo ya, ping poro lan sudo. Jadi ping dan poro ini kali dan bagi lebih tinggi dibandingkan tambah dan kurang. Kemudian kalau modulo ini karena bagiannya hubungannya dengan pembagian juga, sisa hasil bagi, maka dia juga lebih tinggi dibandingkan tambah dan kurang. Oke, kita bisa contohkan sedikit untuk masalah operator tadi ya. Bagi contoh misalnya di sini ada angka A sama dengan 10, kemudian ini harusnya dolar. A dengan 10, kemudian untuk B sama dengan 4 misalnya gitu. Maka saat kita buat C itu adalah A plus B echo C, hasilnya adalah 14. Kalau ini minus hasilnya 6, kalau ini bagi hasilnya 2,5, ini kali hasilnya 40, dan kalau ini modulo hasilnya 2 ya, hasil bagi 2. Kemudian ada satu lagi yang penting ya untuk diperhatikan. Ini saya hapus di sini. Misalnya saya buat seperti ini. 5 tambah 3 kali 2. Berapa ini hasilnya? Saya seperti ini. Saat ini kita simpan, maka hasilnya 11. Jadi bukan 5 tambah 3 itu 8 kali 2 16, bukan. Tapi yang dikerjakan yang kali dulu karena lebih tinggi hierarkinya. 3 kali 2 itu 6 ditambah 5. Hasilnya 11. Kalau kita pengen hasilnya 16 gimana caranya? Ya ini yang kita pengen dahulukan diberi tanda kurung di sini. Nah, saat kita simpan hasilnya 16. Kira-kira seperti itu. Untuk operator bandingan sebenarnya standar ya, sama dengan bahasa-bahasa program yang lain. Hanya yang sedikit spesial di sini ya. Yang pertama untuk sama dengan itu menggunakan double tanda sama dengan seperti ini. Sedangkan di sini ada identical ya, sama dengan sekali ya, sama dengan banget, sangat sama dengan itu. Identik sebutannya itu sama dengannya itu 3 buah ya. Ini itu yang agak spesial. Seperti apa contohnya? Nanti kita bisa lihat perbedaan antara equal dengan yang identical. Untuk yang lain mirip ya, mirip yang secara umum, ada lebih besar, lebih kecil, ya bisa sama dengan seterusnya. Tidak sama dengan menggunakan tanda not di sini. Tanda not sama dengan, ya, itu contoh tidak sama dengannya. Oke, kita lihat apa perbedaan antara yang equal dan identical tadi. Misalnya ini saya punya variabel A, saya isi angka 1, 2, 3, 4, tapi menggunakan tanda petik, berarti itu adalah status string ya. Sedangkan yang B, ini saya tulis 1, 2, 3, 4 tanpa tanda petik, berarti dia angka. Sekarang kalau kita melihat hasilnya, misalnya saya ingin tahu apakah A sama dengan B, sama A sama dengan B, kita bisa lihat di sebelah kiri muncul, sebelah kanan muncul satu artinya true ya, atau di PHP itu berarti ini benar, A dengan B benar, 1, 2, 3, 4 sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk yang di bawahnya saya beri dulu ganti baris, saya buat di sini A apakah sama dengan B. Kalau dia muncul satu lagi berarti dianggap benar, tapi kalau tidak muncul apapun atau nol itu berarti dianggap salah. Nah, kita lihat tidak muncul apapun setelah saya simpan, berarti dia dianggap dolar A tidak identik dengan dolar B. Variabel A tidak identik dengan variabel B. Nah, karena apa? Karena variabel A itu tipenya string, variabel B itu integer. Jadi kalau yang namanya identical itu tidak hanya isinya, tetapi juga tipenya harus sama.
Operator logika yang dipakai dalam PHP itu sebenarnya sama juga dengan bahasa-bahasa program yang lain. Ada AND, OR, exclusive OR ya. Kemudian ada NOT di sini. NOT menegasikan suatu nilai ya. Kalau dia true menjadi false, kalau dia false menjadi true. Itu adalah fungsinya NOT. Kemudian ada penggunaan AND menggunakan double ampersand dan OR menggunakan double pipe di sini. Anda bisa pilih menggunakan AND itu menggunakan tulisan AND di sini atau bisa menggunakan double ampersand. Ya. Untuk masalah apa namanya bagaimana hasilnya penggunaan AND, OR atau exclusive OR ada di sebelah kanan ya. AND itu adalah jika A true, B true maka hasilnya nanti adalah true. Misalnya kalau untuk OR, kalau salah satu true hasilnya true. Exclusive OR, kalau salah satu true tetapi berbeda ya, A dan B nya berbeda, itu baru dia dianggap true dan itu seterusnya. Oke, di sini saya sedikit singgung mengenai binary operator ya. Jadi kalau kita lihat yang binary operator itu eh, seperti operator aritmatik, perbandingan logika itu ya, itu selalu memiliki dua operan di kiri kanannya. Seperti misalnya ini tanda plus di sini. Ini tanda plus, ada operan di sebelah kanannya, ada operan di sebelah kirinya. Ini juga operator penugasan, ada operan di sebelah kirinya dan ada operan di sebelah kanannya. Begitu juga dengan yang di sini ya, ada operator perbandingan, di sini ada operan, di sini ada operan. Ini yang apa namanya equal, ini ada operan, ini juga operan. Jadi ada dua buah operan. Ini namanya binary operator. Nah, kadang-kadang kita salah menuliskan waktu kita menggunakan binary operator untuk membandingkan sesuatu. Misalnya kita ingin mengetahui apakah suatu angka itu berada dalam rentang 5 sampai 10. Nah, kalau kita bicara dengan bahasa manusia, kita ngomongnya adalah oh angka itu lebih besar 5 dan kurang dari 10 seperti ini. Ini salah ini. Kenapa salah? Kan kita lihat. Ini ada operator logika di sini. Oke, di sini ada operan kiri. Ini ada operan kanan. Nah, sekarang kalau kita lihat yang sebelah kiri, ini ada operator perbandingan, ya kan? Nah, sini ada operan kirinya, ini ada operan kanan. Sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini juga ada operator perbandingan. Ya, saya pakai yang biru saja. Perbandingan. Yang sebelah kanannya ada. Yang sebelah kirinya, nah ini tidak ada. Sehingga ini salah. Lalu gimana cara nulisnya? Seperti ini cara nulisnya ya. Ini ada apa namanya operan N tadi. Sebelah kiri sudah benar sama dengan di atasnya. Sebelah kanan juga begitu juga. Tapi perbedaannya untuk yang sebelah kanan di sini, ya, untuk operator apa namanya ini perbandingan, ini ada angka 10 di sebelah kanannya operannya. Di sini juga ada operan variabel angka. Nah, ini yang perlu diperhatikan kadang-kadang karena kita salah dalam membuat seperti ini. Ya. Oke, berbeda dengan binary operator tadi, untuk binary operator itu hanya ada satu operan. Ya, yang digunakan tanda minus ya. Tanda minus, kemudian tanda apa tadi namanya not, ya itu bisa hanya ada satu operan. Ya. Jadi sini untuk tanda minus contohnya, ini hanya ada satu variabel apa? Variabel x saja. Nah, variabel x di sana ada minus, jadi tidak perlu minus itu dilingkupi oleh dua buah operan. PHP juga punya operator khusus ya, penugasan khusus. Seperti contohnya ya. Seperti misalnya ini kita punya dua variabel x dan y ya. Kalau kita nulis biasa, kita nulisnya adalah yang sebelah kanan ini dolar x sama dengan x plus dolar y atau x sama dengan x plus y. Nah, kita bisa tulis di PHP lebih singkat ya, x plus sama dengan y. Berlaku juga tuh yang lain ya, yang pengurangan, perkalian, pembagian, modulo dan seterusnya. Kalau misalnya itu yang lebih khusus lagi seperti bawahnya ini ya, x sama dengan x plus 1 itu kita bisa sederhanakan dengan menuliskan jadi x plus plus. Kalau x kurangi 1 kita bisa sederhanakan menulisnya menggunakan x min min. Nah, ini adalah operator khusus ya yang ada di PHP atau bahasa C, Java dan seterusnya.
Operator berikutnya adalah operator ternary. Ya, operator ternary itu sebenarnya untuk apa namanya, struktur kontrol decision, tapi ditulis dalam satu baris. Bentuk umumnya adalah ini tes expressionnya di sini. Kalau hasilnya true atau yes, letakkan di sini sama tanda tanya yes expression, kemudian titik dua kalau no expression. Sebagai contoh ini, misalnya ekspresinya adalah kita ngecek nilainya lebih besar 60 atau tidak. Jika nilai lebih besar 60, maka tuliskan echo lulus. Selain itu, tuliskan mengulang. Nah, ini sebenarnya bisa ditulis juga dalam bentuk decision, ya, menggunakan if dan sebagainya, if else itu. Tapi bisa kita singkat menggunakan ternary berbentuk seperti ini. Khusus untuk string, ya, khusus untuk string itu penggabungannya bukan menggunakan tanda plus, karena tanda tambah itu berarti menjumlah. Nah, sedangkan untuk string itu digabung menggunakan tanda dot atau titik. Seperti ini misalnya ya, ini ada dua string yang saya gabung menggunakan titik. Bisa juga penggabungan itu bukan string dengan apa namanya, string lain, tapi menggunakan satu variabel. Seperti ini. Ini satu string digabung dengan variabel. Nah, itu menggunakan operator dot juga. Nah, untuk penggabungan menggunakan operator dot atau titik. Oke, sekarang kita akan melihat contoh penggunaan bagaimana menggabungkan string dengan variabel. Nah, kita bicara dulu tentang string. String di sini adalah sesuatu yang dilingkupi dua tanda petik. Ya, seperti ini ya. City, ini ada dua tanda petik. Baik petik ganda maupun petik tunggal. Oh ya, banyaknya tanda petik ini selalu genap. Ya, kalau dalam string itu selalu genap. Dua. Kemudian kalau ada penggabungan banyak string itu bisa 4 atau 6, tapi selalu genap. Kemudian ini contoh yang string itu menggunakan tanda petik tunggal. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan antara penggabungan string dengan variabel menggunakan tanda petik ganda dan petik tunggal. Ini ada variabel nama di sini. Saya isi string city ya. Variabel nilai ada integer 80. Yang pertama, kita gabungkan tuh langsung masuk ke dalam suatu ke dalam suatu string. Nah, kalau ada string bentuk seperti ini, petik ganda seperti ini, kita running dulu saja. Nah, saat kita jalankan yang petik ganda, maka si PHP akan berpikir, oh ini ada satu string, saya akan tulis apa adanya. String NAMA, terus NAMA. Loh, ada tanda dolar di sini. Kalau ada tanda dolar, maka dia akan mencari di dalam suatu variabel. Oh ini dolar, berarti saya harus mencari ke variabel, ke suatu memori variabel. Ketemu city, maka dia akan tulis implicitnya, yaitu city di sini. Kemudian tulisan memperoleh nilai apa adanya, ditulis apa adanya oleh dia. Kemudian ada dolar lagi, dolar nilai. Kalau ada dolar berarti variabel ini. Dia akan ngecek lagi di memorinya dia. Oh ada 80, maka akan dituliskan angka 80. Berbeda kalau kita menggunakan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal tidak akan mengartikan tanda dolar itu sebagai suatu variabel. Dia akan tulis semua apa adanya. NAMA tulis apa adanya, dolar NAMA ditulis apa adanya, dan seterusnya. Semuanya ditulis apa adanya oleh si tanda petik tunggal. Itu yang bedakan. Sudah jelas ya, berarti perbedaan antara tanda petik ganda dan tanda petik tunggal dalam masalah penggabungan string. Kemudian metode lain untuk penggabungan string bisa juga seperti yang telah disebutkan tadi menggunakan operator dot. Seperti ini contohnya ya. Operator dot. Kalau kita lihat di sini setelah ada string nama ya, ada petiknya di sini digabung dengan variabel nama menggunakan tanda titik. Digabung lagi pakai tanda titik dengan string berikutnya. Digabung lagi dengan variabel nilai. Nah, ini kalau kita running hasilnya tetap tadi yang variabel akan diterjemahkan secara implisit, isinya apa, nama isinya city, nilai isinya 80. Itu adalah satu contoh untuk penggabungan menggunakan tanda dot. Kemudian untuk yang berikutnya lagi kita bisa lihat contoh seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat ada variabel angka ya, 1000, sesi 1000 yang A itu isinya 1000, B isinya 5.
Saat saya tulis menggunakan bentuk seperti ini, dolar A tambah dolar B sama dengan dolar A tambah dolar B. Sedangkan yang bawah, dolar A tambah dolar B sama dengan titik dolar A tambah dolar B, tapi dalam kurung. Sekarang kita lihat efeknya apa. Saat kita menggunakan yang bentuk yang baris 11 yang atas ini, maka penerjemahannya untuk yang dolar A plus dolar B di sini bukan diterjemahkan sebagai proses penjumlahan, tetapi dia diterjemahkan apa adanya. Dolar A ditulis 1000, dolar B ditulis 5, tanda plus ditulis apa adanya. Ya. Lalu gimana caranya supaya kita bisa bisa menggabungkan suatu string tadi dengan hasil suatu operasi matematika di sini menggunakan operator aritmatika. Nah, kita keluarkan dia dari string tadi, kita gabung menggunakan tanda titik, kemudian dihubungkan di sini menggunakan apa? Menggunakan tanda kurung. Kenapa harus pakai tanda kurung? Karena kalau tanpa tanda kurung, saya buat seperti ini, ya, saya tambah tanda kurung gini. Apa yang dianggap oleh si PHP? Dia akan menganggap bahwa dolar A plus dolar B itu sama dengan di sini dolar A ditambah dolar B. Nah, dia akan bingung ini. Ini digabung dengan yang di sini, kemudian yang ini maksudnya apa? Nah, ini dia menjadi muncul di sini ada pesan error di sini, ya, non bear form. Dia berusaha menerjemahkan, ya, versi yang baru sudah bagus berusaha menerjemahkan, tapi dikatakan bahwa ini bukan bentuk yang bagus, ini ada warning di situ. Karena ini kalau diinginkan ini menghasilkan suatu nilai 1005, silahkan itu dikelompokkan menggunakan tanda kurung. Nah, itu yang disarankan oleh PHP yang versi yang baru. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi tidak akan muncul kebingungan lagi oleh si PHP. Ada satu hal lagi yang penting, yaitu namanya masalah backlash karakter. Backlash karakter ini digunakan untuk menuliskan karakter yang memiliki arti khusus di PHP. Ya, seperti dolar, petik, kemudian backlash juga. Nah, itu menggunakan backlash karakter. Juga kadang-kadang dipakai untuk menuliskan seperti tab dan seterusnya, ya. Nah, kita ambil contoh di bawah ini. Misalnya dolar nilai sama dengan 80. Saat kita ingin menghasilkan tulisan variabel nilai sama dengan 80, kalau kita menuliskannya seperti ini, apa yang dipahami oleh PHP? Karena ini string, ya, ada satu variabel di dalam string, dia akan tulis variabel apa adanya. Begitu dia ketemu dolar, maka dia akan ambil implisitnya. Dolar itu apa isinya di memori variabel? Oh, 80. Maka dia akan tulis 80. Sama dengan dolar lagi, dia akan ambil lagi di sana 80, maka dia akan tulis 80, sehingga hasil akhirnya statement ini menghasilkan tulisan variabel 80 sama dengan 80, tidak sesuai yang kita inginkan. Lalu bagaimana caranya supaya sesuai yang kita inginkan? Nilai yang pertama ini, dolar nilai yang pertama ini, kita minta PHP jangan dianggap dolar ini sebagai suatu variabel, tapi tulislah apa adanya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan tanda backslash. Jadi saat ini dijalankan, PHP akan melihat tulisan variabel, kemudian ada backslash dolar. Oh, berarti dolar ini tulis apa adanya, nilai. Maka dia akan tulis dia akan tulis dolar nilai apa adanya. Sama dengan dolar, ini nggak ada backslashnya, berarti saya akan ambil isinya. Berapa? 80. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah variabel dolar nilai sama dengan 80. Contoh lain lagi, seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa suatu string itu baik tanda petiknya ganda atau tunggal, itu harus genap jumlahnya, banyaknya harus genap. Kalau yang di bawah ini contohnya, ya, kita misalnya ada merek Levi's itu, ya. Levi's itu kan ada tanda petik di tengahnya. Nah, kalau kita membuatnya seperti ini ada petiknya ada 3 buah. Nah, ini akan munculkan error. Kalau kita pengen ini tidak error, ada 2 cara. Petik yang di luar itu bukan tunggal tapi ganda. Kemudian Levi's petik tunggal S, petik ganda lagi, itu tidak error. Atau petik yang tengah ini kita minta PHP untuk tidak mengartikan itu sebagai suatu petik penutup string, tapi tuliskan apa adanya, seperti ini. Ini petik pembuka string, Levi, kemudian backslash petik. Oh, berarti petik yang ini kan ada backslash di depannya, tuliskan apa adanya. Kemudian S, baru petik yang terakhir adalah penutup string. Nah, ini kalau
dijalankan di PHP baru benar.